Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan mata kuliah yang barangkali merupakan mata kuliah wajib bagi program studi teknologi hasil pertanian ataupun teknologi industri pertanian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah satuan operasi industri pertanian, yang tentunya ini merupakan mata kuliah yang penting bagi mahasiswa teknologi industri pertanian maupun teknologi hasil pertanian. Kenapa ini merupakan mata kuliah yang penting? Apa yang ingin kami capai dari mata kuliah ini adalah yang pertama, ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip operasi dalam kegiatan industri pertanian. Ini menjadi sesuatu yang target utama kami. Ya. Target utamanya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa memahami ya, prinsip-prinsip operasi di dalam kegiatan pengolahan hasil pertanian. Nah, apa itu proses operasi di industri pertanian? Barangkali macam-macam. Ya. Ada pengecilan ukuran, ada dehidrasi. Dehidrasi itu pemisahan air, ya, apakah lewat pengeringan ataupun lewat proses pembekuan. Ya. Kemudian pendinginan. Pendinginan macam-macam juga. Ada yang pendinginan sampai suhu sekitar 5 derajat, ada yang harus di bawah 0 derajat, dan sebagainya. Kemudian pengeringan, ya, evaporasi, ya, penguapan. Ya. Nah, ini evaporasi dengan pengeringan barangkali akan sedikit berbeda, ya. Di sini pengeringan biasanya lebih cenderung ke bagaimana kita mengurangi kadar air di bahan-bahan padat, ya. Sedangkan kalau kita menguapkan sesuatu, ini tujuannya bisa nanti uapnya kita kondensasi, ya, lewat proses distilasi, ya. Bisa kita uapnya dalam bentuk cair. Ini merupakan produk yang kita inginkan dalam bentuk misalnya konsentrat sari buah misalnya. Kemudian destilasi saya pikir ini merupakan suatu proses yang sangat penting, proses operasi yang sangat penting di dalam industri pertanian, misalnya di industri alkohol, misalnya etanol. Bagaimana kita bisa memisahkan etanol dari hasil fermentasi. Di sana ada air dan sebagainya. Etanolnya kita uapkan, kemudian kita kondensasi, maka kita dapat produknya adalah etanol. Ya. Sementara limbahnya ini merupakan komponen yang harus kita buang. Proses yang lain yang penting adalah proses kristalisasi. Kristalisasi ini banyak kita jumpai di industri gula, ya, di industri garam, ya, di industri MSG misalkan monosiklik glutamat, ya, kita perlu mengkristalkan produk-produk yang high purity, ya, yang kemurniannya tinggi. Ini baru bisa kita kristalkan. Kemudian ekstraksi ini sesuatu yang sangat-sangat penting, ya, untuk kita mendapatkan suatu produk yang kita inginkan. Ya. Kalau kita mengolah singkong menjadi tapioka, katakan produk targetnya adalah tapioka. Tapioka itu apa? Tapioka itu adalah pati, starch. Ya. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya dia tidak larut air, densitasnya lebih besar dari air. Ekstraksinya bagaimana? Kita harus bisa memecah dinding sel di dalam jaringan-jaringan singkong itu. Jadi ukurannya diperkecil dulu, ya. Kemudian kita semprotkan air, ya, di sana ada air sehingga nanti pati akan terlepas di sana. Nah, kemudian nanti pati terbawa dalam fase cair. Nah, bagaimana memisahkan pati dengan air ini? Karena densitasnya lebih tinggi daripada air, tentunya kita bisa mengendapkannya atau bisa kita pisahkan lewat proses centrifuge, ya. Jadi diputar, ya, dengan berat jenis yang berbeda, maka ini akan terpisah. Ya.
Nah, ini proses ekstraksi ini macam-macam ya. Tadi yang sifatnya seperti itu. Kalau yang sifatnya itu dia larut dalam pelarut organik, misalkan minyak kalau konsentrasinya sangat rendah itu harus diekstrak lewat proses pelarut organik. Nah, ini juga akan kita coba pelajari. Dan proses lain yang terkait di dalam industri pertanian yang barangkali tidak disebutkan atau tidak bisa kami sebutkan di sini satu persatu karena banyak sekali. Ya. Baik, untuk tahap pertama barangkali saya akan menjelaskan tentang industri gula. Ya. Foto ini merupakan foto industri gula secara umum, kemudian juga yang di dalamnya ini adalah proses alat unit-unit proses yang ada di dalam pabrik gula, ya, ada evaporator dan sebagainya. Nah, ini diagram alir proses secara umum, ya. Jadi kalau kita tebang tebu, ya, dari lahan, ya, kemudian kita bawa ke pabrik, tentunya tebu yang kita bawa ke pabrik ini tidak bisa atau tidak mungkin kita bersihkan seperti kalau kita mau buat es tebu atau jus tebu yang ada di pinggir-pinggir jalan, ya, karena kapasitas pabrik ini tentunya besar sekali. Kapasitas pabrik gula itu rata-rata di atas 6.000 ton tebu per hari, ya. Bisa dibayangkan banyaknya. Bahkan ada di Lampung ini ada yang kapasitasnya sekitar 14.000 ton tebu per hari. Tentunya nggak mungkin kalau kita harus cuci, harus kupas kulitnya dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita giling saja, milling di sini. Nah, dalam proses milling ini kita mau mengekstrak gula. Ya. Gula sifatnya apa? Sifatnya mudah larut dalam air pada temperatur yang tinggi, temperatur yang sekitar 60-90 derajat itu dia akan mudah larut. Nah, maka di dalam proses milling ini perlu ada air indivisi, air yang kita tambahkan dengan temperatur yang agak tinggi atau kita tambahkan steam, uap panas, ya, sehingga kita giling, ya, si gula akan larut dalam air sehingga kita bisa mendapatkan jus tebu. Nah, tetapi masalahnya adalah kita bawa tebu itu masih ada tanahnya, masih ada kulitnya dan sebagainya, nah, sehingga jusnya itu menjadi tidak jernih, berbeda dengan yang di tukang es tebu yang di pinggir jalan. Ya, kita tebunya sudah dikupas, sudah dibersihkan, sehingga begitu digiling kita bisa langsung tampung niranya atau jusnya, kemudian kita kasih es dan sebagainya, itu bisa langsung kita minum. Kalau di pabrik gula nggak bisa begitu. Harus ada proses penjernihan, clarification. Ya. Nah, ini perlu ada penambahan bahan-bahan kimia di sini untuk menggumpalkan kotoran-kotoran tadi, kemudian membuat vlog-vlog gumpalan-gumpalan besar sehingga dia mudah untuk dipisahkan, ya, melalui proses filtrasi. Ya, di dalam klarifikasi ini, penjernihan ini ada proses koagulasi, flokkulasi, dan ada proses filtrasi. Nah, disaring sehingga kita dapat jus yang jernih, ya, jus yang jernih, jus yang bersih, ya, bebas dari kotoran. Dan kita dapat filter mat atau filter cake atau dikenal juga dengan blotong. Ya. Nah, ini nira yang sudah bersih ini baru kita uapkan. Kita uapkan, ini prosesnya adalah evaporation, ya. Evaporasi, ya, kita uapkan sampai konsentrasinya mencapai titik jenuhnya. Ya. Karena dalam proses kristalisasi prinsipnya adalah kita merubah dari fase cair ke fase padat dengan cara menurunkan kelarutan suatu bahan di dalam air. Ya, jadi evaporasi diuapkan sampai
kelarutan jenuhnya, kemudian ditambah lagi dengan vakum pen diuapkan lagi dalam kondisi vakum, kemudian kita kristalkan dengan cara diturunkan temperaturnya. Tadi gula itu mudah larut dalam air. Nah, kelarutannya dia akan naik kalau temperaturnya lebih tinggi. Nah, kalau larutan gula yang pekat, temperaturnya tinggi, kemudian kita dinginkan, maka gula yang semula larut itu akan menjadi tidak larut. Nah, itu prinsip itu yang dipakai di dalam proses kristalisasi. Kemudian terbentuk kristal, kita harus memisahkan antara kristal dengan yang tidak mengkristal. Ya, ini dengan melakukan sentrifugation, sehingga kita dapat gula, ya, white sugar, dan yang tidak mengkristal yang kita kenal dengan molasses. Nah, jadi di sini di dalam proses pengolahan tebu menjadi gula banyak hal yang harus kita pelajari dari sisi unit operation. Ada milling, ya. Milling di sini penggilingan yang tentunya merupakan salah satu tahap ekstraksi. Nah, preparasi atau pre-treatment dari proses milling antara lain adalah dengan cara pengecilan ukuran, dikecilkan dulu ukurannya, ya. Dikecilkan dulu ukurannya sehingga mudah untuk diekstrak. Ya. Kemudian ada proses filtrasi, ada proses koagulasi, flokulasi, ada proses evaporasi. Proses evaporasi dalam kondisi vakum, ada proses kristalisasi, dan proses pemisahan, sentrifugasi, pemisahan antara bahan yang densitasnya lebih tinggi dengan yang kurang tinggi. Baik, kita lanjutkan. Yang ini adalah foto tentang kondisi tebu yang dibawa dari kebun ke pabrik. Ya, ini namanya tempat penampungan tebu di pabrik, ya, atau biasa dikenal dengan loading yard. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini tebu yang tadi yang dibawa dari kebun, kemudian lewat ban berjalan, ya, belt, ya, itu didorong ke unit pengolahan. Ya. Selanjutnya di sini ada proses cutting, proses pemotongan, ya, supaya ukurannya jadi lebih kecil-kecil, ya. Jadi di proses pemotongan ini kita akan membuat ukurannya menjadi sekitar 20-an sentimeter, ya, sehingga dalam proses ekstraksinya, dalam proses millingnya akan lebih mudah gula itu terekstrak. Ya. Ini milling, cutting. Ini adalah milling. Ya, bagaimana tebu digiling? Ya, tebu digiling, ya, lewat dua roll yang berputar berlawanan arah sehingga dia bisa terjepit di situ, sehingga nira tebunya bisa keluar, ya, dan ampasnya bisa terpisah di sini. Nah, ini ampas tebu, ya, ampas tebu yang tadi niranya sudah kita ambil, kemudian ampasnya. Nah, ampasnya ini untuk apa? Tadi saya lupa menyampaikan bahwa ampas tebu ini digunakan untuk bahan bakar, ya, bahan bakar di boiler, ya. Jadi boiler itu satu unit untuk membangkitkan steam, steam, uap panas, ya, uap air temperatur tinggi dan tekanan tinggi, sehingga ini bisa digunakan untuk uap panas ini digunakan untuk mutar turbin, sehingga dapat listrik. Ya. Nah,
setelah mutar turbin, steam yang tekanan rendah baru bisa barangkali bisa kita pakai untuk bantu proses ekstraksi tadi. Ada air imbibisi, ada steam juga ya. Ini yang steam tekanan rendah. Makanya tadi nah di sini ada uap ya. Ini ada kita injeksikan juga uap air ya, uap panas. Nah, setelah dapat nira tebu, ya, barangkali kita bisa lanjutkan dengan proses clarification, ya, pemurnian, penjernihan. Ya. Nah ini unitnya banyak. Ini ada beberapa unit. Di sana ada proses koagulasi, flokkulasi, dan juga filtrasi. Ya. Kemudian masuk ke evaporasi. Ya. Evaporasi, terus vakum pen, baru ini kristalisasi ya. Ini sambil diputar, didinginkan sambil diputar sehingga terbentuk kristal gula. Kristal gula, kemudian bisa menghasilkan gula, bisa dikemas seperti ini. Nah, yang penting dalam proses satuan operasi ini adalah bagaimana Anda bisa memahami proses-proses tadi, ya. Bagaimana mengoptimasi proses tadi sehingga bisa mengekstrak sebanyak-banyaknya gula tadi, bisa memisahkan kotoran sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Nah, tetapi yang penting juga adalah bagaimana Anda bisa menghitung kalau tebu yang masuk 12.000 ton katakan, maka yang keluar berapa? Nanti estimasi produknya berapa. Yang dibutuhkan air imbibisinya berapa, steamnya berapa, dan sebagainya. Ini tentunya ini adalah semacam material balance, material dan energi balance di dalam rangkaian proses. Jadi satuan operasi ini sangat-sangat penting, ya, dan harus didasari dengan neraca massa dan energi atau dasar-dasar rekayasa proses. Ini adalah sisa ampas tebu yang belum terproses. Ya. Ini adalah filter kick ya, atau blotong ya. Jadi dari filter kick. Nah, untuk apa filter kick ini? Ini dikembalikan lagi ke kebun karena ada tanah di sana, ada mineral di sana, ada mungkin unsur-unsur hara yang ada di tebu juga ada, ya kita kembalikan lagi ke tanah. Ini sisa bagas karena tidak semua bagas dipakai untuk membangkitkan energi, ya. Sekitar 30-an% barangkali kita bisa manfaatkan untuk yang lain, ya. Ini dikomposkan, nanti dikembalikan lagi ke kebun, ya. Ini bagaimana dengan limbah cairnya? Nah, limbah cairnya ini diolah lebih lanjut di dalam instalasi pengolahan air limbah. Nah, tentunya di instalasi pengolahan air limbah juga ada unit operasi yang ada di sana, ya. Unit pengendapan misalnya, unit aerasi misalnya, dan sebagainya. Nah, nanti kita belajar di mata kuliah yang lain tentang limbah. Baik, itu adalah contoh yang ada di industri gula. Nah, barangkali industri yang penting lagi di Indonesia, ya, bahkan yang sangat-sangat penting, ya, karena menjadi tumpuan ekonomi Indonesia saat ini, yaitu industri kelapa sawit. Apa saja yang terjadi di dalam proses di industri kelapa sawit? Tentunya ini adalah dari kebun, ya, dari kebun yang kita panen adalah tandan buah segarnya. Ya. Nah, ini rangkaian prosesnya. Dari kebun kita panen tandan buah segarnya atau fresh fruit bunch, ya. Kita bawa ke pabrik, kemudian kita sampai di tempat penampungan buah, kemudian
buah itu masuk ke dalam semacam lori-lori ya, yang nanti di lori itu masuk ke dalam unit sterilizer. Ya. Barangkali gambar tadi ya, gambar yang pertama, ya, jadi buah tadi ya dari kebun kemudian nanti ditempatkan di lori-lori ya, yang di bagian atas ini. Ya. Kemudian nanti ini masuk ke dalam unit sterilizer. Ini ya masuk sterilizer, kemudian di sini perlu steam, perlu pemanasan, perlu pemanasan pada tekanan yang cukup tinggi ya, untuk menginaktifkan buah, menginaktifkan enzim lipase yang ada di dalam buah. Kemudian setelah itu juga dalam rangka untuk memudahkan perontokan buah, ya, buahnya supaya lebih mudah rontok. Nah, setelah itu masuk ke tracer, di unit ini buah dibanting-banting ya, supaya buahnya lepas dari tandannya. Nah, setelah itu buah tadi didigest, dilumatkan ya, dengan semacam diinjeksi steam dengan uap panas ya, sehingga minyak yang ada di dalam jaringan buah sawit tadi bisa keluar, karena minyak itu sifatnya adalah densitasnya akan turun ya, akan lebih mencair ya, lebih mencair pada temperatur yang tinggi. Nah, maka ini kita perlu ada injeksi uap panas ya. Selanjutnya setelah diinjeksi uap panas maka kita press. Ini adalah tahapan ekstraksi, pemisahan minyak dari sabut atau dari buah kelapa sawit. Kenapa cukup dengan pengepresan? Karena konsentrasinya tinggi, konsentrasi minyak di kelapa sawit barangkali sekitar 25%. Ya. Sehingga proses pengepresan ini cukup. Nah, untuk meningkatkan recovery minyak dari buah, ini perlu ada injeksi uap panas tadi. Nah, lagi-lagi di sini setelah pengepresan perlu ada clarification, pemurnian, penjernihan. Ya, tandan buah segar dari kebun, ada tanah, ada mungkin ada ulet yang nempel di sana dan sebagainya, ada potongan-potongan serabut buahnya. Ya. Ini perlu dicernihkan. Ya. Ada clarification. Ya, clarification di sini prinsipnya beda. Ya. Kalau tadi gula tadi kita koagulasi flokkulasi, nah kalau ini karena minyak itu densitasnya rendah, pada temperatur yang tinggi minyak ada di bagian atas. Kotoran-kotoran itu akan turun ke bawah, ya, turun ke bawah, sehingga di sini ada settling. Ya. Nah, nanti minyak yang bagian atas itu yang menjadi produk, ya, clear oil. Ya, nanti dapat clear oil di situ. Ya, kemudian dimurnikan lagi, ya, minyaknya ini mungkin masih ada air di sana, itu dilakukan pengeringan ya, secara vakum biasanya, ya, sehingga kita bisa dapat produk yang namanya crude palm oil. Yang bawahnya, yang kotoran-kotorannya tadi, ini masuk ke sludge settling, kemudian barangkali masih bisa kita pisahkan minyaknya melalui centrifugation atau decanting, sehingga kita bisa dapatkan minyak tambahan. Dan selanjutnya yang tidak bisa diambil lagi minyaknya jadi air limbah. Nah, ini tahapan-tahapan proses menghasilkan CPO. Di sini juga ada proses membuat kernel, ya, minyak inti sawit. Ya. Jadi tadi kita tahu bahwa minyak sawit yang dikenal dengan CPO, crude palm oil, itu dari sabutnya. Kalau minyak kelapa itu dari daging buahnya. Nah, yang dari daging buahnya juga sama. Ada namanya palm kernel oil. Ya. Nah, itu kita pecah cangkangnya, batoknya. Nah, kemudian kernelnya kita keringkan, kemudian nanti kita press. Ya, seperti kita mengepres kopra di minyak kelapa. Nah, cangkangnya
serta sabut yang sudah diambil minyaknya, ini kita manfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi dan steam di pabrik kelapa sawit. Berikutnya, nah ini foto ini adalah truk membawa tandan buah segar dari kebun, ya, datang ke pabrik, tentunya ditimbang dulu, ya, ditimbang pada saat dia datang masih ada muatannya, ya, ditimbang berapa ton, misalnya 5 ton. Kemudian dia keluar ditimbang lagi, ya, timbang lagi berat berat truknya sendiri berapa, sehingga berat bersih dari tandan buah segar itu berapa. Ini adalah penampungan tandan buah segar di pabrik kelapa sawit, ya. Di belakang itu ada lubang-lubang, ya, nanti tandan buah segar ini masuk ke lubang sana, ya. Kemudian di bawahnya itu sudah ada lori-lori tadi, ya, nanti masuk ke lori tadi. Nah, lorinya nanti didorong masuk ke sterilizer. Ini adalah tandan buah segar kelapa sawit, ya. Mudah-mudahan kalian sudah tahu semua, ya, kelapa sawit itu seperti apa, ya, minimal ini fotonya. Nah, ini dari dalam, ya, tadi masuk ke lubang, kemudian di balik itu ada lori. Nah, ini lori-lorinya, ya, diisi tandan buah segar, kemudian nanti didorong ke unit sterilizer, ya. Nah, ini adalah sterilizernya, jadi pintunya itu buka, ya, lori tadi masuk ke dalam situ. Oke, kemudian ini adalah unit tracernya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana Anda bisa membuat rangkaian proses operasi di dalam agroindustri, ya, dan juga membuat neraca masanya tentunya. Berapa sih steam yang diperlukan, berapa listrik yang diperlukan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting, ya. Jadi kalau Anda jadi manajer di katakan factory manager di pabrik kelapa sawit, ya, Anda harus tahu listriknya berapa sih per ton TBS yang diolah. Kalau ternyata laporan anak buah Anda jauh lebih tinggi, ya ini pasti ada sesuatu yang nggak beres, ya. Steam yang dibutuhkan juga ada standarnya, ya. Jadi listrik yang dibutuhkan itu sekitar 17 sampai 18 kWh per ton TBS yang diolah, steamnya sekitar 0,6 ton steam per ton tandan buah segar yang diolah. Nah, ini rangkaian proses ini, diagram alur proses dilengkapi dengan neraca masanya, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa dipahami di dalam mata kuliah satuan operasi ini. Nah, berikutnya di sini adalah gambaran tentang energinya, ya. Ini fiber atau sabut dan cangkang ini sebagian itu dimanfaatkan kembali. Ya, biasanya fibernya antara 85% sampai 100%. Orang lebih senang 100% fiber dimanfaatkan, cangkangnya sebagian dihemat karena cangkang ini bisa dijual ke tempat lain. Tapi jangan lupa bahwa pabrik kelapa sawit itu juga membutuhkan diesel oil, ya, karena operasional pabrik kelapa sawit itu tidak 24 jam umumnya, ya. Hanya sekitar 20 jam, 18 jam. Nah, pada saat startup, pada saat pertama kali operasi, tentunya kalau Anda bakar sabut sama cangkang, ya belum panas. Nah, supaya mesin-mesinnya bisa jalan, ya mau nggak mau pakai genset. Ini genset yang dibutuhkan. Di sini sekitar 0,075 kiloliter per jam, ya, atau 75 liter per jam. Nah, sehingga di sini dihasilkan produksi listrik 720 kWh per jam, ya, steamnya yang dibutuhkan 24 ton per jam untuk kapasitas tadi 40 ton TBS per jam, ya, sehingga secara umum ini dibutuhkan listrik 18 kWh per jam per ton TBS dan steam 0,6 ton per ton TBS. Itu gambaran yang ada di industri sawit. Terakhir barangkali
Ini gambaran di industri tapioka. Foto di sebelah kiri adalah unit pencuci singkong. Ya, jadi diaduk-aduk sambil disemprot air, ya, sehingga kotorannya akan terpisah. Dan yang sebelah kanan ini adalah foto unit pengering tapioka. Prosesnya lebih sederhana barangkali. Ya, ini yang sebelah kiri yang saya beri lingkaran merah. Ya, di situ ada unit washing, ada unit crushing, ya crushing dihancurkan si singkong tadi semacam dihancurkan ataupun semacam diparut, ya kemudian separation dipisahkan ya antara fraksi cair yang mengandung pati dengan fraksi ampasnya yang kita kenal dengan wet cake atau kita kenal dengan onggok. Ya. Setelah itu si pati tadi ya fraksi cairnya kita pisahkan airnya ya yang sudah mengandung air lebih sedikit ya sekitar 60-70% kadar airnya masuk ke dryer ya untuk dikeringkan sehingga kita bisa menghasilkan tapioka dengan kadar air sekitar 10-12%. Nah, di sini juga ada air limbahnya, ada onggok ya, ada potongan-potongan kulit. Tentunya ini adalah bahan-bahan yang perlu kita kelola juga. Ya. Unit operasinya barangkali untuk limbah cair ini melibatkan proses biochemical, ya, bioproses, ya, yang melibatkan mikroba, ya nanti dapat biogas seperti gambar ini. Ya. Biogasnya ini dipakai untuk pengeringan tapioka, ya, ataupun untuk membangkitkan listrik. Ya. Kemudian setelah itu cairannya bisa dipakai untuk pupuk cair. Sementara yang onggok dan kulit barangkali ini bisa dipakai untuk pakan ternak, tetapi saat ini sudah mulai berkembang bagaimana onggok ini ditingkatkan nilai tambahnya untuk menghasilkan gula cair, untuk menghasilkan serat yang rendah kalori sehingga kita bisa membuat diet food ya, diet food dari singkong. Barangkali untuk pertemuan ini gambaran umum tentang satuan operasi di industri pertanian saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang masing-masing unit operasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.